Baik Bapak Ibu, saya awali dengan salam pengayu bahagia, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat beliau, pada hari ini kita bisa melangsungkan briefing UKM PPG, yang mana saya ucapkan selamat juga kepada Bapak Ibu sudah mencapai ya tahapan ini. Jadi ini adalah titik kulminasi ya atau ujung dari kegiatan rangkaian kegiatan PPG yang sudah Bapak Ibu laksanakan ya. Jadi kegiatan briefing ini tidak lain adalah niatan kami untuk membantu Bapak Ibu mempersiapkan lebih matang lagi terkait dengan UKM PPG, baik di dalamnya uji kinerja maupun ujian tertulis ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah dalam proses mempersiapkannya dan beberapa mungkin sudah sangat siap, tapi briefing ini diperlukan untuk memastikan kembali dan mendukung semua persiapan yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Jadi mohon izin kepada Bapak Koordinator, Bapak Sekretaris, dan Panitia, izin untuk menyampaikan materi sosialisasi atau briefing pelaksanaan UKM PPG tahun 2023, khususnya tahap 2 nanti pada bulan Desember 2023. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu mungkin ada beberapa materi yang tidak saya tekankan sangat mendalam begitu ya, karena ini sifatnya sudah baku ya. Dan mohon Bapak Ibu yang lain nantinya ketika diberikan pemaparan mohon disimak dengan baik, termasuk juga nanti ketika diskusi tanya jawab sehingga tidak ada pertanyaan yang double ya yang disampaikan kembali. Baik, saya awali dengan landasan hukum UKM PPG. Jadi ini landasan hukumnya mengapa di akhir kegiatan PPG ya perlu untuk menguji kompetensi dari Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada undang-undang dan ada peraturan pemerintah di sana yang mengatur pelaksanaan UKM PPG ya. Nah, jadi perlu saya sampaikan bahwa terdapat revisi dari peraturan pemerintah dari PP 74 tahun 2008 ke PP 19 tahun 2017 pasal 9, di mana dicantumkan bahwa kuota mahasiswa PPG itu ditentukan oleh Menteri dan kami di LPTK sebagai penyelenggaranya. Kemudian diatur juga bahwa PPG ya bukan hanya PPG, sebenarnya program pendidikan profesi itu diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, uji kompetensi ini terdiri dari ujian tertulis dan juga ujian kinerja ya. Jadi nah di sini ada nanti akan terlihat ada beberapa inovasi saya menyebutnya ya. Jadi dari GTK terdapat beberapa inovasi sehingga nanti ujian tertulisnya dapat dilaksanakan secara komprehensif. Termasuk juga ujian kinerja dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran. Ya. Nah, di sini juga terlihat ujian tertulis secara komprehensif, itu disebut dengan PCK, ini menguji ya wawasan atau landasan kependidikan, termasuk materi pelajaran yang secara luas dan mendalam dan konsep-konsep disiplin keilmuan. Jadi ini adalah cakupan-cakupan dalam ujian tertulis nantinya. Nah, baik Bapak Ibu, kita masuk ke bagian yang esensial. Jadi uji kompetensi mahasiswa PPG atau disingkat UKM PPG yaitu dirancang oleh Panitia Nasional PANAS namanya Bapak Ibu ya, PANAS UKM PPG, yang mana dalam UKM PPG itu terdiri dari 2 uji. Yang pertama uji kinerja dan ada yang namanya uji pengetahuan. Nah, inovasi di tahun ini khususnya untuk uji pengetahuan. Sedangkan kalau uji kinerja tetap sama, Bapak Ibu akan mengupload RPP termasuk video pelaksanaan pembelajaran dan portofolio. Nah, yang baru di sini yang ramai diperbincangkan saya rasa ya. Jadi di uji pengetahuan itu ada tambahan model studi kasus dan juga SJT ya.
selain PCK nantinya. Dan nanti uji kinerja dan termasuk studi kasus itu akan dinilai oleh dosen dan guru yang sama menguji RPP, PP, dan portofolio Bapak Ibu nantinya. Jadi ini adalah pembagian klasifikasi dari uji kinerja dan uji pengetahuan. Nah, adapun perubahan dalam uji kinerja UKM Daljab tahap 2, jadi ini Bapak Ibu di gelombang kedua ini merupakan gelombang yang pertama yang melaksanakan inovasi dari uji UKM PPG. Ya, jadi UKIN-nya masih sama. Jadi terdiri dari RPP, kemudian video pembelajaran dengan bobot 6/7, sedangkan UKIN portofolio dengan bobot 1/7. Tetapi, nah di ujian tertulisnya terdapat ya beberapa uji yang baru yang namanya SJT tadi, Situational Judgment Test. Ya, itu terdiri dari 10 soal. Selain PCK, ya Pedagogical Content Knowledge 50 soal, dan tambahan baru adalah studi kasus dalam bentuk uraian yang nantinya dinilai oleh dosen dan guru. Nah, nanti kita akan sampaikan secara bertahap. Nah, untuk kompetensi lulusan PPG ini mengacu pada tugas keprofesian guru. Jadi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan 4 kompetensi guru ya itu akan diuji ya sebelum nanti Bapak Ibu menjadi guru yang profesional ya. Nah, selanjutnya ini adalah tahapan UKM PPG Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan Bapak Ibu sudah menyelesaikan kegiatan PPG seluruhnya. Nah, jadi setelah menyelesaikan kegiatan PPG seluruhnya sampai PPL siklus 2, Bapak Ibu melakukan pendaftaran, kemudian datanya diverifikasi, setelah itu baru bisa mengikuti UKM PPG. Ya, saya rasa beberapa dan hampir seluruhnya ya dari Bapak Ibu sudah mendaftar untuk UKM PPG. Semoga tidak ada kendala dalam pendaftarannya. Jadi setelah verifikasi data, Bapak Ibu akan melangsungkan UKM PPG, baik uji kinerja maupun uji pengetahuan. Dan ya besar harapan kami seluruh dari Bapak Ibu peserta Daljab gelombang 2 ini lulus ya dan mendapatkan sertifikat pendidik. Namun ya the worst skenario ya misalnya Bapak Ibu tidak lulus, Bapak Ibu masih punya beberapa kali peluang ya untuk retaker mengambil kembali uji yang tidak lulus ya. Jadi misalnya uji tulis atau uji pengetahuan atau UKIN ya. Jadi Bapak Ibu yang tidak lulus nantinya masih bisa melakukan ujian ulang selama masa studinya masih ada, yaitu kurang lebih sampai 3 tahun. Ya, jadi itu skenario jika Bapak Ibu tidak lulus. Tapi kalau sudah lulus, ya, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sertifikat pendidik dan sah menjadi guru profesional. Ya. Nah, ini Bapak Ibu perlu Bapak Ibu catat ya. Jadi meskipun nanti akan di-share materi ini, jadi alangkah baiknya Bapak Ibu bisa mencatat tanggal-tanggal penting ini di kalender, di kalender HP-nya begitu ya, supaya tidak terlewat. Jadi Bapak Ibu untuk UKM PPG, Bapak Ibu sudah mendaftar dari tanggal 26 November sampai nanti 1 Desember. Dan kami tentu saja berharap Bapak Ibu tidak menunggu sampai tanggal 1 Desember untuk melakukan pendaftaran. Jadi silakan daftar sesegera mungkin. Ya, mudah-mudahan hari ini semua yang sudah join di sini sudah mendaftar untuk UKM PPG. Kemudian pada hari ini tanggal 28 November kita laksanakan briefing dan nanti Bapak Ibu untuk uji kinerja praktik pembelajaran akan dimulai dari tanggal 3 sampai 6 Desember. Jadi itu adalah waktu di mana Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran ya, termasuk merekam ya sampai mengeditnya nanti Bapak Ibu. Untuk teknis mengeditnya nanti saya akan sampaikan ketika membahas UKIN tersendiri. Jadi tanggal 3 sampai tanggal 6 ya, lingkari kalian tanggal-tanggal tersebut Bapak Ibu. Kemudian di tanggal yang sama Bapak Ibu juga akan mengisi portofolio termasuk juga mengisi studi kasus ya, dan mengunggah tautan pembelajaran, baik itu RPP maupun video pelaksanaan pembelajarannya. Jadi tanggalnya sama, diberikan waktu dari tanggal 3 sampai tanggal 6 Desember. Nah nanti mulai tanggal 8 dan 12 Desember, nanti
dosen dan guru penguji UKIN yang sudah ber-NRP tentunya akan menilai ya portofolio Bapak Ibu, kemudian RPP-nya, kemudian video pelaksanaan pembelajaran termasuk studi kasus ya, laporan studi kasus yang sudah Bapak Ibu isi ya. Jadi tadi tanggal 8 sampai 12. Dan nanti ya kami akan mengingatkan nanti bahwa di tanggal ini perlu smartphone Bapak Ibu, HP Bapak Ibu bisa standby. Siapa tahu nanti terdapat kendala yang dihadapi biasanya karena filenya terkunci misalnya begitu ya. Nah, itu admin biasanya akan mengkonfirmasi kepada Bapak Ibu. Jadi standby juga di tanggal 8 sampai 12 Desember untuk smartphone-nya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, tanggal 7 sampai tanggal 8, Bapak Ibu bisa mencetak kartu untuk uji pengetahuan. Dan di tanggal 5 Desember khususnya Bapak Ibu melakukan instalasi aplikasi. Jadi aplikasi ini diperlukan untuk Bapak Ibu bisa mengikuti ujian tertulis. Dan sebelum ujian pengetahuan atau tertulis dilaksanakan, Bapak Ibu akan melaksanakan uji coba selama 2 hari dari tanggal 7 sampai tanggal 8 Desember. Nanti akan ada pengawas yang mendampingi Bapak Ibu untuk melaksanakan uji coba. Dan nanti yang terakhir, Bapak Ibu dari UKM PPG, Bapak Ibu akan melaksanakan uji pengetahuan pada tanggal 9 dan tanggal 10. Ya, jadi nanti ada yang di tanggal 9, ada di tanggal 10 Desember. Nah, jadi itu untuk jadwal UKM PPG ini adalah important dates ya. Jadi tanggal-tanggal penting yang perlu Bapak Ibu catat ya untuk UKM PPG ini. Nah, selanjutnya kita akan mendiskusikan terkait dengan uji kinerja ya, yaitu bagian dari UKM PPG yang pertama akan Bapak Ibu laksanakan. Jadi uji kinerja ini ya dilaksanakan secara holistik ya untuk menguji bagaimana penguasaan pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional dari Bapak Ibu. Nanti di UKIN ini juga terdiri dari 2 bentuk, yaitu uji kinerja pembelajaran atau dikenal praktik pembelajaran, ya, atau UKIN pembelajaran, dan juga UKIN portofolio. Jadi UKIN pembelajaran itu akan menilai kinerja Bapak Ibu dalam merencanakan, melaksanakan, sampai mengevaluasi pembelajaran. Sedangkan uji kinerja portofolio digunakan untuk menilai pengembangan diri yang sudah Bapak Ibu lakukan sebagai guru profesional melalui kegiatan penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Jadi ini merupakan gambaran umum dari uji kinerja. Nah, ini Bapak Ibu komponen UKIN ini mengacu pada 7 capaian ya. Kemudian yang pertama dari RPP dan praktik pembelajaran itu bobotnya 6/7. Itu akan mengukur CP 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dari capaian pembelajaran dalam PPG. Nanti Bapak Ibu akan mengupload link RPP termasuk juga link video yang sudah diedit nanti untuk dinilai. Sedangkan portofolio itu bobotnya 1/7, itu akan mengukur CP 7 dan itu wajib ada agar penguji bisa lanjut untuk menilai UKIN Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi portofolio di sistem. Nanti untuk sistem nanti akan ada dipaparkan sendiri bagaimana simulasinya. Nah, untuk UKIN pembelajaran Bapak Ibu, jadi konteks dari UKIN pembelajaran merupakan real teaching di kelas. Jadi benar-benar pembelajaran yang dilaksanakan di kelas Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu dengan siswa Bapak Ibu. Ya, jadi ini real teaching di kelas. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan merekam pelaksanaan pembelajaran mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, sampai penutup. Ya, seperti yang sudah Bapak Ibu pernah lakukan ketika PPL kemarin, dan dengan menambahkan atau memperlihatkan keterangan waktu pada hasil rekaman yang sudah diedit Bapak Ibu ya. Jadi terlihat di ujung pojok kiri biasanya atau pojok kanan itu terlihat ya waktunya jam berapa, kemudian tanggal berapa, itu perlu dicantumkan. Dan nanti Bapak Ibu hasil rekaman dari kegiatan pelaksanaan pembelajaran itu diedit sehingga durasinya minimum 30 menit dan maksimum 40 menit. Jadi jangan kurang dari 30 menit dan jangan lebih dari 40 menit. Ini akan berpengaruh terhadap penilaian nantinya.
Dan dengan durasi waktu 30-40 menit, Bapak Ibu bisa memperlihatkan cuplikan-cuplikan penting dari setiap kegiatan pembelajaran, baik itu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jadi pastikan waktunya tidak kurang dari 30 menit dan tidak lebih dari 40 menit. Nah, berikutnya adalah UKIN Portofolio. Jadi UKIN Portofolio ini adalah kumpulan bukti fisik, ya bukti fisik yang sudah saya jelaskan tadi, dan ini ada batasan waktunya Bapak Ibu. Ya, jadi masa pengumpulan portofolio ini yang valid digunakan adalah karya selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Nah, sebagai informasi, PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 ini mulai dari tanggal 18 September 2023. Itu terhitung dari Bapak Ibu mengikuti kegiatan orientasi awal perkuliahan. Sehingga masa pengumpulan portofolio yang diakui adalah 17 September, mohon maaf ini ada typo ya, 17 September 2020 sampai dengan 17 September 2023. Ya, jadi dicatat, dicek kembali Bapak Ibu. Bukti-bukti fisik untuk portofolionya dipastikan, Bapak Ibu bisa memastikan tanggal yang tercantum adalah rentang dari 17 September 2020 sampai 17 September 2023. Nah, jadi pastikan 3 tahun ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mencantumkan kurang dari tanggal ini dan melebihi waktu yang ditentukan, itu tidak akan dinilai Bapak Ibu ya. Nah, adapun komponen portofolio itu ada 6 komponen Bapak Ibu. 4 komponen diantaranya itu adalah wajib diisi dan 2 diantaranya opsional. Ya, komponen-komponen yang wajib Bapak Ibu isi agar bisa dinilai UKIN-nya. Yang pertama adalah komponen penelitian dan publikasi, kemudian refleksi diri, ya, pencarian informasi baru, dan melaksanakan inovasi. Jadi ini adalah 4 komponen yang wajib terisi nanti di sistem agar penguji bisa menilai ya dari UKIN Bapak Ibu. Sedangkan 2 komponen tambahan yang sifatnya opsional, bisa diisi bisa tidak begitu ya. Yang pertama adalah pengabdian kepada masyarakat dan yang kedua prestasi melalui kompetisi. Ya. Oke, bagaimana setiap deskripsi setiap komponen? Oke, saya akan jelaskan. Oke, ini tadi ya 4 komponen utama dan tambahannya. Nah, untuk komponen penelitian dan publikasi, nah ini rubriknya Bapak Ibu. Jadi nanti para penguji akan melihat rubrik ini untuk menilai karya-karya penelitian dan publikasi Bapak Ibu. Di sana sudah ada skor atau kreditnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu memiliki publikasi di jurnal internasional, itu skornya paling tinggi, yaitu 3. Tetapi itu ada pembaginya. Kalau Bapak Ibu menulis sendiri, tentu saja full mendapat 3. Tetapi kalau Bapak Ibu menulisnya secara berkelompok, ya ada anggota penulis. Nah, di sini ada klasifikasinya. Kalau banyaknya orang yang melakukan kegiatan 2 orang atau penulisnya 2 orang, jadi Bapak Ibu kalau menjadi penulis utama adalah 60% dari skor 3 itu. Dan begitu selanjutnya kalau Bapak Ibu menjadi penulis kedua 40%. Semakin banyak orang yang tergabung dalam melaksanakan penelitian publikasi, tentu saja ya juga semakin kecil ya persentasenya. Dan mohon dipastikan Bapak Ibu yang Bapak Ibu upload nanti bukan merupakan skripsi, bukan tesis, disertasi atau makalah yang Bapak Ibu hasilkan ketika menjadi mahasiswa ya untuk memenuhi tugas akademik, dan juga bukan tugas pada saat menempuh pendidikan misalnya dalam kegiatan prajabatan. Jadi itu tidak dapat dimasukkan untuk dinilai dalam komponen ini. Jadi silakan Bapak Ibu cek komponen ini meliputi publikasi di jurnal, kemudian laporan hasil penelitian, baik yang diseminarkan atau belum diseminarkan, kemudian karya ilmiah berupa best practices, ya, dan karya tulis ilmiah populer di media massa. Dan juga nanti setiap levelnya, baik itu internasional, nasional, provinsi, kabupaten, ya itu akan berbeda juga bobotnya. Komponen yang kedua adalah refleksi diri. Jadi ini terkait dengan pengembangan diri yang Bapak Ibu laksanakan. Nah, di sini
dalam refleksi diri perlu ada penjelasan, ya, perbaikan apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan terkait dengan pembelajaran. Silakan Bapak Ibu deskripsikan perbaikan yang sudah Bapak Ibu laksanakan dan bukti perubahannya bisa dilampirkan, ya, untuk mendukung deskripsi dari refleksi diri ini. Jadi ini ada contoh, jadi seorang mahasiswa mengikuti kegiatan pelatihan atau workshop pembuatan media untuk mapel matematika, sehingga dan pengetahuannya digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Ya, nanti ditunjukkan bukti perubahannya sebelum mengikuti pelatihan dan sesudah mengikuti pelatihan. Jadi perbaikannya dan bukti perubahannya itu perlu dilampirkan untuk refleksi diri ini. Jadi jangan hanya melampirkan hasil akhirnya, sehingga kita tidak tahu apakah ada perubahan atau tidak nantinya. Jadi perlu memperlihatkan perbaikannya seperti apa dan perubahannya seperti apa di kegiatan refleksi diri ini. Selanjutnya adalah komponen pencarian informasi dan pengetahuan. Ya, nah ini saya yakin 17 September tahun 2020 itu kita masih masa-masanya pandemi kemarin, ya, dan itu ada blessing in disguise, ya, jadi ada juga berkahnya, jadi banyak workshop, banyak pelatihan, banyak seminar begitu, ya, yang dilaksanakan secara daring atau online. Nah, itu Bapak Ibu ketika mengikuti lokakarya, seminar, ya, atau workshop, pelatihan, Bapak Ibu bisa cantumkan sebagai komponen pencarian informasi atau pengetahuan pada forum ilmiah ini. Jadi silakan Bapak Ibu upload itu sertifikat ya dari setiap mengikuti workshop atau lokakarya, seminar, konferensi, nanti akan dinilai, ya, dinilai dari segi levelnya, kemudian dari segi tugasnya, apakah Bapak Ibu menjadi pembicara atau hanya peserta, dan termasuk jamnya. Ya, jadi dari jamnya itu ada juga klasifikasi nilainya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti dicermati kembali. Yang penting ya sesuai dengan durasi waktu yang ditentukan. Ya. Kemudian komponen terakhir yang wajib terisi adalah inovasi baru. Ya, Bapak Ibu selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa, ya itu Bapak Ibu bisa mengupload inovasi-inovasi yang Bapak Ibu sudah lakukan. Ya, baik misalnya di sini banyak bentuknya Bapak Ibu, ya. Jadi bisa book chapter, ada karya teknologi kompleks atau sederhana, misalnya dalam bentuk video pembelajaran, bisa juga dalam alat peraga, ya, atau karya praktikum. Ya, nanti untuk beberapa inovasi baru, misalnya alat peraga, Bapak Ibu bisa mendokumentasikan alatnya dan tidak cukup hanya dokumentasi, tapi Bapak Ibu harus bisa memberikan deskripsi alat peraganya namanya apa, kemudian bagaimana cara penerapan atau penggunaannya. Nah, itu perlu dideskripsikan juga. Jadi jangan hanya foto alatnya saja, tapi perlu nama, deskripsinya juga. Nah, di sini ada perbedaan antara karya teknologi kompleks dan sederhana. Jadi kalau Bapak Ibu nanti akan mengupload karya teknologinya, baik itu berupa model, evaluasi, atau manajemen yang sudah divideokan, jika durasi kumulatifnya totalnya itu 60 menit, ya minimal 60 menit, itu akan termasuk kategori karya teknologi kompleks, tetapi kalau minimal 30 menit atau kurang, dia termasuk yang teknologi sederhana. Jadi hati-hati ketika nanti mengupload apakah karya teknologi Bapak Ibu termasuk yang kompleks atau sederhana. Itu bisa dilihat dari durasi waktunya, dari durasi waktu video yang Bapak Ibu sudah upload misalnya di YouTube atau dimanapun, ya. Dan 2 sisa komponen dari portofolio yang opsional, artinya bisa dicantumkan bisa tidak. Nah, yang pertama adalah prestasi. Jadi selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG, misalnya Bapak Ibu mengikuti suatu kompetisi begitu, ya. Kemudian Bapak Ibu mendapatkan juara begitu, ya. Nah, itu silakan Bapak Ibu submit, ya, sertifikatnya, ya. Jadi nanti setiap level, setiap kategori juara itu ada skornya. Jadi ini bagi Bapak Ibu yang memiliki capaian prestasi kompetisi.
Dan komponen terakhir yang sifatnya opsional juga adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi di sini meliputi bukti-bukti kegiatan mahasiswa dalam mengabdi sebagai warga sekolah, misalnya sebagai ketua panitia, anggota, itu ditunjukkan dengan bisa sertifikat maupun surat tugas, ya, atau surat keterangan dari lembaga yang menyelenggarakan. Nanti perannya yang dinilai hanya dua, Bapak Ibu, ya, sebagai ketua dan selain ketua. Jadi kalau sekretaris, bendahara, misalnya begitu, ya, itu masuk selain ketua. Nanti levelnya juga akan berbeda. Kalau internasional tentu saja nilainya lebih tinggi dibandingkan yang tingkat sekolah, kecamatan, atau desa. Nah, ini komponen terakhir dalam portofolio yang sifatnya opsional. Dan Bapak Ibu, ketika UKIN nanti, Bapak Ibu juga wajib menyusun fakta integritas, ya, formatnya nanti ada di sistem. Bapak Ibu silakan tuliskan semua produk yang Bapak Ibu hasilkan, kemudian bentuknya seperti apa. Ini contohnya, ya, deskripsi peruntukannya untuk kelas berapa dan tahun pembuatannya. Jangan lupa Bapak Ibu, dalam fakta integritas ini harus dibubuhi tanda tangan di atas materai, ya. Nah, materainya saat ini adalah menggunakan materai 10.000 Bapak Ibu, ya. Jadi pastikan fakta integritas yang Bapak Ibu upload nanti sudah Bapak Ibu tanda tangani di atas materai 10.000. Jadi ini wajib Bapak Ibu sebagai syarat fakta integritas. Nah, nanti ini yang saya sampaikan tadi bobot dari nilai UKIN, ya. Jadi untuk penelitian dan publikasi sebanyak-banyaknya Bapak Ibu upload, nanti skor maksimum adalah 4, ya. Dan refleksi 3, informasi baru 3, karya inovasi 4, sedangkan hasil prestasi dan pengabdian pada masyarakat itu masing-masing 1,5, sehingga totalnya adalah 10. Nanti nilai UKIN-nya Bapak Ibu, ini formulanya itu seperti yang saya katakan tadi, 6/7 dari UKIN praktik pembelajaran dan 1/7-nya dari nilai portofolio. Nah, perlu saya ingatkan bahwa nilai UKIN hanya bisa dinilai jika nilai portofolio komponen 1 sampai 4 tadi itu tidak kosong. Jadi itu wajib ada Bapak Ibu, ya. Sedangkan komponen prestasi dan pengabdian itu opsional, ya, tidak wajib. Tapi 4 yang tadi itu wajib, ya Bapak Ibu. Nah, berdasarkan pengalaman kami kemarin melaksanakan UKIN, begitu, ya. Jadi ada beberapa hal, ya, hasil refleksi kami untuk kami rasa penting untuk kami sampaikan kepada Bapak Ibu, ya. Masalah utama yang terjadi adalah banyak file yang masih terkunci atau restricted, ya, belum dibuka linknya. Jadi pastikan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah menyimpannya di drive, kemudian akan menyematkan atau menautkan linknya, pastikan linknya sudah bisa dibuka oleh siapapun, ya. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah memilih anyone with the link, sehingga siapapun pengujinya bisa membuka file yang Bapak Ibu tautkan. Nah, untuk itu Bapak Ibu bisa melakukan peer check, ya, bisa melakukan double check, bahkan triple check, ya, dengan teman sejawat atau siapapun untuk mengecek apakah linknya sudah bisa dibuka. Kemudian nanti HP bisa Bapak Ibu standby pada saat penilaian UKIN. Nah, kami ketahui bahwa nanti penilaian UKIN akan bersamaan dengan uji pengetahuan. Jadi Bapak Ibu bisa fokus dulu di uji pengetahuan, nah setelah itu baru dicek, ya, apakah ada kendala atau tidak dalam penilaian UKIN-nya nanti. Selanjutnya juga pastikan Bapak Ibu mengupload file atau bukti khususnya di portofolio itu sesuai isian. Jangan sampai komponen penelitian atau publikasi masuknya di bagian inovasi misalnya, atau masuknya di bagian pengabdian masyarakat. Nah, itu tidak akan bisa dinilai Bapak Ibu. Jadi pastikan mengupload file sesuai dengan isian, ya, dan sesuai dan komponennya. Nah, jadi itu refleksi dan evaluasi kami selama melaksanakan UKIN dari awal sampai saat ini. Selanjutnya, nah ini beberapa kasus mahasiswa yang tidak lulus untuk UKIN. Nah, ini Bapak Ibu perlu cermati bersama. Ya, yang menyebabkan tidak lulus yang pertama perangkat yang dibuat dan diupload tidak lengkap. Ya, hanya berisi RPP saja atau hanya berisi modul ajar, ya, untuk yang kurikulum merdeka tanpa terlihat komponen perangkat yang lain seperti LKPD, media pembelajaran, kemudian bahan ajar atau penilaian. Jadi tidak lengkap. Nah, sehingga mengakibatkan penilaiannya rendah.
Kemudian video yang diupload juga tidak lengkap. Ya, mungkin karena kesalahan teknis, yang diupload hanya berisikan kegiatan pendahuluan saja. Ya, atau hanya terlihat kegiatan penutupnya saja. Jadi pastikan Bapak Ibu dengan video yang berdurasi 30-40 nanti itu lengkap dari kegiatan pendahuluan, inti sampai penutup. Kemudian ini juga kendala. Jadi video pembelajarannya banyak disisipi lagu sehingga penguji itu tidak mendengar dengan jelas ya apa yang Bapak Ibu sampaikan ketika di pembelajaran. Jadi mungkin ini sudah pernah disampaikan di PPL kemarin. Jadi disisipi lagu bisa ketika di introduction, ketika Bapak Ibu memperkenalkan diri, memperkenalkan materi apa yang diajarkan dan sekolah itu bisa. Tetapi masuk di kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, inti, penutup, nah itu lagunya bisa dihilangkan. Jadi tidak perlu ada background ketika di kegiatan pembelajaran. Dan yang seperti tadi, video yang diupload tidak bisa dibuka karena masih terkunci. Jadi pastikan itu terbuka. Dan yang membuat tidak lulus tidak mengisi portofolio. Jadi RPP-nya diisi, kemudian videonya diupload linknya, tapi portofolionya tidak terisi. Atau komponen-komponen wajibnya tidak terisi semua. Jadi itu juga membuat mahasiswa tidak lulus mungkin. Dan terakhir mengisi portofolio tidak sesuai dengan tidak mengikuti panduan, jadi salah kamar seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi komponennya penelitian, tetapi masuknya di refleksi. Oke. Nah selanjutnya adalah uji pengetahuan. Ini perlu kami sampaikan di awal Bapak Ibu ya, siapa tahu ini juga bermanfaat bagi Bapak Ibu meskipun kegiatannya di akhir ya setelah UKIN. Jadi uji pengetahuan adalah uji kompetensi yang dilaksanakan secara serentak ya, dan masih dalam moda online ya. Jadi karakteristiknya masih berbasis domisili. Jadi Bapak Ibu mengikuti UP dari tempat Bapak Ibu tinggal ya, tidak harus ke LPTK ya atau TUK. Jadi nanti selesai tes ini berbasis domisili secara daring, peserta berada di tempat tinggal. Nah, meskipun Bapak Ibu tinggal di tempat, Bapak Ibu mengikuti UP dari rumah, ya, tapi pastikan Bapak Ibu nanti memilih tempat yang akses internetnya stabil, yang juga yang kondisi listriknya juga stabil, ya, karena itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi nanti kalau memang tempat tinggalnya koneksi internetnya tidak stabil, Bapak Ibu bisa mencari di mana tempat yang baik dalam artian koneksi internetnya stabil, listriknya juga stabil ketika mengikuti UP nanti. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencarinya dan bisa diuji cobakan ketika masa uji coba nanti. Sehingga nanti UP-nya berjalan baik dan lancar. Ya. Nah ini gambar-gambar ini contoh Bapak Ibu ya ketika pelaksanaan UP nanti. Nah ini yang perlu saya sampaikan karena ada beberapa hal yang baru. Jadi ini sebaran kompetensi lulusan dan ujinya. Jadi untuk KL1 kepribadian dan sosial itu akan diuji oleh self judgment test ya atau SJT, sedangkan sisanya adalah PCK. Dan yang terbaru untuk menguji kompetensi lulusan yang nomor 4 dan nomor 6 itu juga ada studi kasus. Jadi kalau total soal ujian seluruhnya adalah 60 item, 50 dari PCK dan 10 dari SJT. Ya, SJT atau situational judgment test ya. Jadi nanti ini merupakan tes yang baru Bapak Ibu. Ya, ini disebutkan juga mirip tes kepribadian ya. Jadi tes ini dilakukan dengan menyajikan suatu permasalahan atau kasus atau skenario ya yang disertai dengan serangkaian tindakan alternatif yang nantinya menjadi opsi jawaban. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu akan diberikan suatu kasus atau skenario dan nanti ada beberapa alternatif jawaban atau tindakan. Nanti Bapak Ibu akan memilih tindakan mana yang paling tepat menurut Bapak Ibu ketika menemui situasi yang disampaikan dalam soal nanti. Jadi opsi jawaban yang mendapatkan skor tertinggi adalah tindakan yang dipandang paling tepat yang dapat diukur nanti.
Kemudian ya, situational judgment test ini adalah tes kepemimpinan berupa tes kompetensi ASN dan juga tes kesiapan lulusan. Tapi SJT ini bukan untuk uji keprofesian. Jadi ini merupakan salah satu uji tertulis. Dan PCK saya rasa ini sudah Bapak Ibu pahami karena dari waktu ke waktu juga sudah dilakukan. Jadi PCK ini akan kontennya dalam menguji konteks pembelajaran, termasuk juga asesmen dan remedial. Jadi ini beberapa contoh tes dalam PCK. Dan bagian terakhir atau komponen terakhir yang ada di uji tertulis yaitu studi kasus Bapak Ibu. Ya ini yang mungkin membuat Bapak Ibu ya sedikit tidaknya terkejut begitu ya. Jadi ini adalah hal yang baru di ujian tertulis, tetapi saya yakini Bapak Ibu juga sudah memiliki bekal untuk mengisi laporan studi kasus ini. Karena kurang lebih isian dari studi kasus ini adalah sama dengan best practices yang Bapak Ibu kerjakan ketika PPL kemarin. Jadi pada intinya studi kasus inilah kasus-kasus yang Bapak Ibu temukan selama praktik pembelajaran ketika PP kita kemarin. Jadi Bapak Ibu bisa mengambilnya dari siklus 1, baik itu pertemuan pertama maupun pertemuan kedua, maupun juga siklus yang kedua, baik pertemuan pertama maupun pertemuan kedua. Jadi kasus-kasus ini Bapak Ibu temukan selama praktik pembelajaran. Dan perlu kami ingatkan ketentuannya, studi kasus ini sifatnya adalah personal, jadi berdasarkan pengalaman sendiri, bukan disalin dari milik orang lain. Jadi hati-hati Bapak Ibu, nanti akan dicek juga similarity-nya, ya. Jangan sampai laporan studi kasus Bapak Ibu sama atau mirip dengan studi kasus di tempat yang lain, ya. Jadi meskipun Bapak Ibu memiliki kasus yang sama, ketika itu terjadi di sekolah yang berbeda, di kelas yang berbeda, di materi yang berbeda, itu ya pasti diyakini memiliki karakteristik yang berbeda, ya. Dan laporan studi kasus ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama deskripsi studi kasus, kemudian analisis situasi, alternatif solusi, dan evaluasi. Ya. Nah, saya rasa Bapak Ibu juga sudah mendapatkan informasi ini di awal, ya mungkin sempat didiskusikan ketika fase PPL atau pertemuan terakhir ketika PPL, ya. Jadi bagian-bagian dari studi kasus itu yang pertama ada deskripsi studi kasus. Nah, itu ada jumlah batasan katanya Bapak Ibu. Jangan sampai kurang dari 100 dan melebihi 150 kata. Apa saja yang Bapak Ibu tuliskan dalam deskripsi ini adalah yang pertama kasus yang Bapak Ibu alami, ya, dan juga metode dan hasil evaluasi pembelajaran tentunya. Jadi pada intinya Bapak Ibu dalam deskripsi studi kasus ini akan memberikan deskripsi tentang topik kasus yang diuraikan dan mengapa topik tersebut penting, ya, untuk dilaporkan. Nah, setelah Bapak Ibu menuliskan deskripsi studi kasus ya sebanyak 100 sampai 150 kata, dilanjutkan dengan analisis situasi, ya, yang jumlahnya juga dibatasi, jumlah katanya dibatasi 200 sampai 250 kata. Nah, di sini Bapak Ibu lebih pada menganalisis ya situasi yang terjadi ketika pembelajaran dilaksanakan. Dan selain itu Bapak Ibu juga menjelaskan peran Bapak Ibu dalam merancang termasuk sampai melakukan evaluasi pembelajaran, ya. Jadi bagian ini analisis situasi ini mungkin yang paling banyak, ya. Bapak Ibu bisa menjelaskan situasi yang terjadi pada saat perancangan dan evaluasi, kemudian menjelaskan peran Bapak Ibu, kemudian siapa saja yang terlibat, dan termasuk tantangan-tantangan atau hambatan apa saja yang Bapak Ibu hadapi ya saat merancang dan melakukan evaluasi pembelajaran. Ya, jadi ini kurang lebih juga sama dengan metode STAR kemarin, ya. Ada tantangan dan ada aksinya. Dan bagian yang selanjutnya adalah alternatif solusi. Ya, jadi ini juga terdiri dari 250 sampai 300 kata. Nah, di sini Bapak Ibu memberikan solusi atau aksi apa atau langkah-langkah apa atau tindakan-tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi kasus yang Bapak Ibu deskripsikan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu bisa mendeskripsikan langkah nyata apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam menghadapi tantangan, termasuk sumber daya atau materi apa saja yang Bapak Ibu gunakan ya untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Nah, terakhir
dalam laporan studi kasus ini Bapak Ibu menuliskan ya hasil dan dampaknya, yang mana Bapak Ibu bisa rangkai sebanyak 100 sampai 150 kata. Ya, jadi itu adalah 4 komponen yang wajib ada pada laporan studi kasus, pada uraian laporan studi kasus. Nah, nanti Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menyelesaikan laporannya, nanti filenya akan Bapak Ibu unggah dengan ketentuan dokumen dengan kertas berukuran A4. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu jika kerjanya di Microsoft Word, pastikan ukurannya sudah berukuran A4. Kemudian font type-nya adalah Times New Roman, ya. Dan ukuran hurufnya adalah 12 poin dan dengan spasi 1,15. Pastikan mengikuti itu Bapak Ibu ya, untuk menyusun laporan studi kasusnya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa menyimpan dokumennya dalam bentuk PDF. Jadi yang di-upload adalah file dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimum 1 MB ya. Lebih dari itu Bapak Ibu akan tidak kesulitan ya, bukan kesulitan, tidak akan diterima oleh sistem. Jadi pastikan filenya kurang dari 1 MB. Dan file tersebut Bapak Ibu bisa berikan nama dengan judul kasus Bapak Ibu, nama Bapak Ibu, dan nomor induk Bapak Ibu ya. Jadi itu nama filenya ya ketika Bapak Ibu akan menguploadnya. Nanti dokumen itu ditautkan di laman ujian yang sudah ditetapkan oleh Panitia Nasional UKPPG. Ya, dan ini adalah rubrik penilaiannya Bapak Ibu. Ya, jadi tentu saja Bapak Ibu akan menargetkan yang baik sekali. Ya, jadi pastikan nanti laporan studi kasusnya dari rancangannya menggunakan rancangan pembelajaran yang terstruktur seperti tadi 4 komponen itu yang berpusat pada peserta didik. Kemudian juga menggunakan rancangan pembelajaran dengan memadukan aspek-aspek pengetahuan, ya, pedagogi. Pastikan juga di sana ada unsur-unsur teknologi informasi ya sesuai dengan tujuan pembelajaran, disertai dengan pelibatan peserta didik. Dan ini juga Bapak Ibu untuk rubrik kompetensi lulusan yang ke-6. Jadi targetnya Bapak Ibu bisa menargetkan baik sekali dengan menginput untuk evaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran. Bapak Ibu bisa mendeskripsikan pihak-pihak yang diajak ya atau terlibat dalam mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran berdasarkan perkembangan peserta didik. Termasuk juga mengajak pihak lain untuk mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran berdasarkan lingkungan belajar dan terkait dengan kurikulum. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melibatkan pihak-pihak lain, nah itu akan mendapatkan nilai baik sekali. Jadi silakan cermati itu untuk Bapak Ibu targetkan agar mendapatkan nilai yang baik sekali. Dan nah ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu, jadi masa-masa UKM PPG ini termasuk masa-masa kritis ya Bapak Ibu ya. Jadi beberapa Bapak Ibu mungkin ada yang sudah siap tetapi ada yang belum, dan yang belum siap biasanya panik begitu ya. Nah, dalam situasi panik Bapak Ibu biasanya tidak berpikir jernih. Nah, inilah situasi yang dimanfaatkan oleh penipu biasanya ya. Jadi Bapak Ibu ketika kondisi panik begitu ya, galau istilahnya ya. Jadi lebih rentan ya untuk terkena penipuan. Jadi mudah percaya ada yang bisa bantu. Ya, biasanya diiming-imingi lulus UKIN, lulus UP dengan mengirimkan sejumlah dana ke rekening tertentu. Dan biasanya kasusnya penipuan itu mengatasnamakan nama pengawas, bisa nama dari pengelola, dan yang paling banyak adalah nama koordinator PPG. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Sekali lagi kami sampaikan tidak ada yang bisa mempengaruhi hasil UKM PPG selain Bapak Ibu sendiri. Jadi pastikan itu Bapak Ibu. Jadi silakan dipersiapkan, dan briefing ini pun kita laksanakan untuk menyiapkan Bapak Ibu supaya tidak panik, supaya tidak rentan terhadap penipuan ini. Hati-hati Bapak Ibu karena sudah banyak yang terkena penipuan ini. Ya, saya rasa itu poin-poin utama dalam briefing UKM PPG ini. Jadi semoga hal-hal yang kami sampaikan dapat memperkuat ya, jadi memperlancar persiapan Bapak Ibu untuk melaksanakan UKM PPG. Dan nanti
Jika ada hal-hal yang kurang dipahami atau ingin dikonfirmasi, saya persilakan untuk diskusi selanjutnya. Ya. Nah, demikian pemaparan terkait dengan sosialisasi UKM PPG. Selanjutnya, waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada Pak Sarmite.